Munafik. Dunia kembali dikejutkan oleh aksi brutal Israel. Baru beberapa jam setelah gencatan senjata disepakati, langit Gaza kembali memerah, diselimuti api dan jeritan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik perjanjian damai ini? Apakah dunia sedang dibohongi? Lagi? Inilah kisah lengkap bagaimana Israel melanggar gencatan senjata, memicu kemarahan dunia, dan menyingkap wajah asli kemunafikan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita bongkar fakta-fakta yang jarang dibicarakan media mainstream. Hari ini, kita akan bahas sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Pelanggaran gencatan senjata oleh Israel yang menelan korban warga sipil di Gaza. Siapkan hati dan pikiran kalian karena yang akan kalian dengar akan membuat dunia terlihat jauh lebih kejam dari yang kalian bayangkan. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru tentang konflik dunia dan sisi gelap politik internasional. Bagi Anda yang berkenan subscribe dan like, saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rizki yang banyak dan barokah. Amin. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Israel memang sengaja melanggar gencatan senjata? Atau ini hanyalah bagian dari permainan politik global? Suara kalian penting, karena dari komentar kalian, dunia bisa tahu siapa sebenarnya yang masih punya nurani. Langit Gaza malam itu terlihat berbeda. Untuk pertama kalinya, dalam berminggu-minggu, suara ledakan tak terdengar. Warga keluar dari tempat perlindungan bawah tanah, sebagian menangis, sebagian lain menatap langit dengan rasa lega. Media internasional ramai memberitakan, Israel dan Hamas sepakat menghentikan pertempuran selama 48 jam. Dunia pun menyambutnya dengan sorak gembira. Semua berharap, meski hanya sebentar, perdamaian benar-benar hadir di tanah yang tak pernah tenang itu. Anak-anak Gaza berlari di jalanan yang porak-poranda, membawa layang-layang dari plastik bekas. Para ibu menjemur pakaian di antara puing-puing rumah yang tersisa. Di layar televisi, reporter asing tersenyum, mengatakan bahwa situasi mulai stabil. Namun bagi sebagian orang di Gaza, rasa damai itu terasa janggal, seperti keheningan sebelum badai besar datang. Beberapa saksi mata mengaku melihat pergerakan aneh di perbatasan utara. Konvoi kendaraan lapis baja Israel terlihat bergerak di malam hari tanpa lampu, tanpa suara. Drone masih terdengar berputar di atas kota, merekam setiap gerakan warga sipil. Bukankah seharusnya gencatan senjata berarti semua operasi dihentikan? Tanya seorang warga kepada jurnalis lokal. Tapi tak ada yang bisa menjawab. Semua hanya bisa berharap, semoga kali ini benar-benar damai. Di Tel Aviv, pemerintah Israel mengumumkan gencatan senjata sebagai tanda niat baik untuk membuka jalur kemanusiaan. Tapi laporan intelijen menunjukkan hal sebaliknya. Pasukan IDF tengah memetakan ulang titik-titik strategis di jalur Gaza. Mereka menyiapkan posisi artileri, memperbaiki drone tempur, dan memantau sinyal komunikasi Hamas secara diam-diam. Gencatan senjata itu bukan tanda damai, melainkan strategi militer yang dibungkus dengan diplomasi. Sementara itu, dunia sibuk merayakan keberhasilan perundingan. Di Washington, politisi tersenyum di depan kamera, menyebut kesepakatan ini sebagai langkah menuju stabilitas Timur Tengah. Namun di balik layar, militer Israel menerima perintah baru. Tetap siaga penuh. Operasi lanjutan menunggu instruksi. Malam semakin larut. Di Gaza, keluarga-keluarga tertidur untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Tapi keheningan itu segera berubah jadi isyarat mengerikan. Satpam perbatasan Palestina melihat sesuatu di radar. Kilatan cahaya di langit timur. Lalu satu suara keras mengguncang Umi, bom. Satu rudal jatuh, menghancurkan blok permukiman di Jabalia. Dalam hitungan detik, gencatan senjata yang dibanggakan dunia berakhir tragis. Kamera amatir warga merekam momen itu,
anak-anak menjerit, rumah terbakar, dan debu tebal menyelimuti udara. Namun, di media internasional, pemberitaan masih berbunyi, situasi di Gaza tetap terkendali. Tidak ada yang berani mengatakan kebenaran bahwa gencatan senjata hanyalah topeng. Sebuah sandiwara politik untuk menenangkan opini dunia, sementara Israel diam-diam menyiapkan babak baru pembantaian. Seorang jurnalis independen asal Turki sempat menulis di media sosialnya, "Saya melihat tangki-tangki bergerak ke posisi baru malam ini. Mereka tidak pernah berhenti. Gencatan senjata ini hanyalah tipuan." Beberapa jam kemudian, akun itu menghilang tanpa jejak. Dunia kembali bungkam. Di sisi lain, seorang pejabat Israel mengatakan dengan nada dingin di depan pers, "Kami menghormati gencatan senjata, tapi jika ada ancaman, kami akan merespon dengan tegas." Kalimat itu terdengar seperti ancaman terselubung, dan benar saja. Beberapa jam berikutnya, langit Gaza kembali dipenuhi cahaya merah. Ledakan mengguncang dari selatan ke utara. Warga yang sempat tertidur damai, kini berlari lagi, menjerit mencari tempat berlindung. Anak-anak menangis memanggil ibu mereka. Rumah sakit kembali dipenuhi korban luka. Semua berlangsung hanya dalam satu malam. Satu malam setelah dunia mengira perdamaian telah datang. Dan disitulah dunia sadar. Gencatan senjata bukanlah akhir perang. Ia hanyalah jeda untuk menyiapkan perang berikutnya. Ketika kebohongan disamarkan sebagai keperdamaian, maka setiap tanda damai hanyalah jeda sebelum darah kembali tumpah. Malam di Gaza yang semula tenang berubah menjadi neraka. Jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari ketika langit kembali menyala merah. Suara dentuman keras terdengar beruntun, mengguncang seluruh kota. Warga yang sempat tertidur dengan perasaan lega, kini berhamburan keluar rumah, sebagian tak sempat mengenakan alas kaki. Jeritan memecah keheningan malam. Asap tebal membumbung dari arah utara. Disusul teriakan orang-orang yang berlari mencari keluarga mereka di tengah gelap dan debu. Serangan itu datang begitu cepat dan brutal. Tak ada peringatan, tak ada sirena. Hanya suara rudal yang menembus langit malam lalu menghantam permukiman padat penduduk di Jabalia, Khan Yunis, dan Rafah. Rumah-rumah runtuh seperti kertas, mobil-mobil terbakar di jalan. Seorang ayah memeluk jasad anaknya yang tertimbun reruntuhan. Dalam hitungan menit, gencatan senjata yang baru berjalan 8 jam berubah menjadi tragedi kemanusiaan baru. Militer Israel mengklaim serangan itu ditujukan ke basis militer Hamas. Namun, para saksi di lapangan menyebutkan yang hancur bukan markas, melainkan rumah warga, pasar, dan sekolah. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan anak-anak berlarian di antara puing-puing sambil menjerit memanggil orang tua mereka. "Ini bukan perang melawan teroris," kata seorang relawan medis dari LSM Internasional. "Ini pembantaian terhadap rakyat sipil." Rumah sakit Al-Shifa dibanjiri korban. Tenaga medis bekerja tanpa henti. Darah di lantai bercampur dengan debu dan air mata. Listrik padam, generator cadangan menjerit. Seorang dokter berteriak, "Kami tidak punya cukup oksigen." Di luar, suara azan subuh berkumandang pelan, namun tenggelam oleh dentuman berikutnya. Langit yang tadi tampak damai kini berubah menjadi kobaran api. Setiap ledakan terasa seperti pengkhianatan terhadap kata perdamaian. Dunia tersentak. Kantor berita internasional mulai menyiarkan gambar-gambar mengerikan. Seorang bocah laki-laki yang wajahnya berlumuran debu menatap kamera tanpa kata. Seorang perempuan tua berjalan di antara puing sambil memegang foto anaknya. Dan di tengah runtuhan, bendera putih kecil berkibar di atas sisa rumah, tanda harapan yang hancur. Namun di televisi Israel, pejabat militer berbicara dingin. "Kami melakukan operasi terbatas sebagai respons terhadap ancaman yang terdeteksi." Kata ancaman itu menjadi pembenaran untuk membunuh. Padahal fakta di lapangan menunjukkan tidak ada peluru yang ditembakkan dari pihak Hamas malam itu. Tidak ada pergerakan militan, tidak ada provokasi. Serangan ini murni keputusan sepihak, dilakukan di tengah tidur warga sipil yang baru saja percaya pada kata damai. Sementara itu, di media sosial, berita tentang pelanggaran gencatan senjata ini meledak. #Israel attacks again, ceasefire broken, dan stop killing civilians menduduki posisi teratas di Twitter global. Ribuan orang menulis, "Kami sudah muak dengan kebohongan yang disebut perdamaian.
Namun beberapa media besar di Barat tetap menulis narasi yang sama. Israel menargetkan kelompok militan. Kemunafikan global itu kembali terlihat jelas. Perjanjian yang disepakati dengan tangan kini dihapus dengan darah. Gencatan senjata ternyata hanyalah jeda agar Israel bisa mengatur ulang posisi dan serangan. Sebuah strategi yang kejam namun terencana dengan rapi. Di tengah reruntuhan, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun duduk diam, menatap ke arah langit. Dia kehilangan ibunya, ayahnya, dan adiknya dalam satu malam. Ketika seorang reporter menanyakan apa yang dia rasakan, bocah itu menjawab pelan, "Saya hanya ingin tidur lagi tanpa mendengar bom." Kata-kata itu menembus hati siapapun yang mendengarnya. Begitu sederhana, tapi menyakitkan, karena bagi anak-anak Gaza, tidur tanpa bom adalah kemewahan yang jarang terjadi. Dan begitulah, dunia kembali menyaksikan babak baru dari drama kemunafikan global. Israel mengaku menjaga perdamaian, tapi tindakannya justru menghancurkan semua makna damai itu sendiri. Rakyat Gaza kembali berduka, dunia kembali berteriak, dan para pemimpin dunia kembali berdebat tanpa solusi nyata. Di penghujung malam yang sunyi, kamera merekam pemandangan memilukan. Seorang muazin berdiri di atas reruntuhan masjid, mengumandangkan azan dengan suara serak. Asap mengepul di belakangnya, cahaya oranye dari kebakaran menari di langit. Di antara suara dentuman, gema azan itu tetap terdengar, sebagai simbol bahwa harapan, sekecil apapun, belum sepenuhnya padam. Inilah malam di mana dunia kembali gagal menjadi manusia. Gencatan senjata yang diharapkan menjadi cahaya, kini berubah menjadi api yang melahap kemanusiaan. Kabar tentang serangan udara Israel menyebar seperti api di padang kering. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dunia sudah mengetahui bahwa gencatan senjata telah dilanggar. Dan kali ini, bukti-buktinya terlalu jelas untuk disangkal. Video amatir warga Gaza membanjiri media sosial. Anak-anak berlumuran debu, rumah sakit penuh korban, dan suara tangisan menggema di antara reruntuhan. Namun yang paling menggoncangkan adalah sebuah video berdurasi 37 detik. Seorang ibu memeluk jasad 2 anaknya sambil berteriak, "Ini gencatan senjata kalian." Video itu viral. Dunia terdiam, lalu marah. Dari Ankara hingga Jakarta, dari London sampai New York, ribuan orang turun ke jalan. Mereka membawa poster bertuliskan Free Palestine, Stop the Genocide, dan Ceasefire Means Nothing. Suara takbir bercampur dengan teriakan demonstran yang menggema di tengah kota besar dunia. Di depan kedutaan Israel di Turki, massa membakar bendera Israel dan menuntut pemutusan hubungan diplomatik. Sementara di Indonesia, ratusan ribu orang berkumpul di Monas, mengenakan kain kefeya, mengibarkan bendera Palestina, dan berdoa bersama untuk warga Gaza. Mereka menangis, marah, dan berteriak serentak, "Allahu Akbar! Hentikan penjajahan!" Kemarahan global juga sampai ke ruang diplomasi. Di markas besar PBB di New York, sidang darurat Dewan Keamanan digelar. Perwakilan negara-negara Muslim menuntut investigasi pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Duta Besar Iran berbicara dengan nada tajam. Ini bukan lagi soal perang. Ini adalah pembunuhan massal yang dibungkus dengan alasan keamanan. Turki mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut tindakan Israel sebagai pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Qatar memanggil pulang duta besarnya dari Tel Aviv.
Sementara Indonesia menyerukan agar dunia internasional tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Namun di sisi lain, Amerika Serikat dan beberapa negara barat tetap memberikan dukungan politik kepada Israel. Kata mereka, Israel berhak membela diri. Kalimat itu terdengar dingin, seolah nyawa anak-anak Palestina tidak layak disebut hak untuk hidup. Di media sosial, reaksi publik dunia meluap. Tagar #Israel Betrayed Peace, #Stop Killing Children, dan #Gaza Under Attack menjadi trending topik global. Influencer, jurnalis independen, dan aktivis kemanusiaan menyerukan boikot besar-besaran terhadap produk dan perusahaan yang mendukung Israel. Muncul pula gerakan No More Lies, kampanye digital yang menyatukan jutaan orang untuk menuntut transparansi media dan menghentikan manipulasi berita. Rakyat dunia bersatu dalam kemarahan yang sama. Kemunafikan global yang sudah terlalu lama dibiarkan. Namun, di balik itu semua, ada hal yang lebih mengerikan. Media besar di Barat mulai menghapus kata ceasefire violation dari pemberitaan mereka. Beberapa mengubah judul menjadi Israel Response to Provocation, padahal tidak ada provokasi yang terjadi. Kebenaran kembali dikubur oleh kepentingan politik. Narasi resmi kembali dikuasai mereka yang punya kekuatan, bukan mereka yang punya bukti. Seorang jurnalis senior asal Prancis menulis dalam artikelnya, "Kita hidup di zaman di mana pembunuh bisa disebut pahlawan dan korban dituduh sebagai teroris." Kalimat itu menyebar cepat, dikutip jutaan kali, dan menjadi simbol perlawanan moral terhadap arus informasi yang menyesatkan. Sementara itu, rakyat Gaza terus berjuang bertahan hidup di tengah sorotan dunia yang semakin tajam, tapi semakin tidak berdaya. Dari Mesir, Yordania, hingga Pakistan, pemimpin dunia Islam menyerukan tindakan nyata. Mereka mendesak PBB menjatuhkan sanksi keras terhadap Israel, tapi resolusi demi resolusi kembali kandas di meja sidang. Veto dari Amerika Serikat menutup setiap peluang untuk menegakkan keadilan. Dan dunia kembali membisu, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak berani. Kemarahan dunia telah bergema, tapi suara kemanusiaan terlalu sering kalah oleh suara uang dan politik. Setiap kali Gaza dibombardir, dunia hanya bisa berteriak, tapi tak pernah bertindak. Dan di sanalah letak kemunafikan sejati, ketika kita tahu kebenaran, tapi memilih untuk diam. Di balik kobaran api dan jeritan warga Gaza, tersembunyi sebuah kebenaran yang jauh lebih kelam. Sebuah rencana yang tidak disusun dalam hitungan jam, tapi dalam hitungan minggu. Pelanggaran gencatan senjata bukanlah reaksi spontan. Ia adalah bagian dari strategi besar yang sudah dipersiapkan dengan cermat oleh Israel sejak hari pertama perjanjian itu ditandatangani. Laporan rahasia dari beberapa lembaga intelijen independen menunjukkan bahwa selama masa gencatan senjata, Israel tidak benar-benar menghentikan operasinya. Drone-drone pengintai mereka tetap terbang setiap malam, merekam setiap gerakan di jalur Gaza. Mereka mematahkan lokasi-lokasi yang masih dihuni warga sipil, rumah sakit lapangan, bahkan rute evakuasi yang biasa digunakan. Data itu kemudian dikirim ke pusat komando di Tel Aviv untuk disusun menjadi target baru. Gencatan senjata bagi Israel hanyalah kesempatan untuk mengatur ulang posisi, bukan untuk menghentikan perang. Beberapa mantan pejabat militer Israel yang diwawancarai media independen luar negeri secara anonim mengakui hal itu. Salah satu dari mereka berkata, "Kami menyebutnya fase tenang sebelum badai. Dalam periode ini, kami mengumpulkan intelijen sebanyak mungkin. Begitu perintah datang, semuanya sudah siap. Maka tidak mengherankan, ketika serangan dimulai, rudal-rudal itu jatuh tepat di lokasi-lokasi vital, kamp pengungsian, jaringan listrik, dan rumah sakit utama. Semua tampak acak, tapi sebenarnya sangat sistematis. Israel tahu persis di mana harus menyerang untuk membuat Gaza lumpuh, secara fisik, mental, dan moral. Lebih mencengangkan lagi, sejumlah analis menyebut bahwa Israel menggunakan teknologi pengenalan wajah dan pelacakan sinyal ponsel selama masa gencatan senjata.
Dengan bantuan kecerdasan buatan, mereka dapat memetakan keberadaan tokoh-tokoh penting Palestina, bahkan ketika mereka berpindah tempat setiap hari. Satu kesalahan kecil, seperti menyalakan ponsel untuk menelepon keluarga, bisa berarti kematian. Itulah mengapa ketika serangan kembali dimulai, banyak tokoh sipil Palestina ikut menjadi korban. Mereka diburu bukan karena membawa senjata, tapi karena membawa kebenaran. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa Israel memanfaatkan gencatan senjata ini untuk mempermainkan opini dunia. Sebuah laporan investigasi dari jurnalis Eropa menunjukkan adanya kampanye propaganda yang diluncurkan bersamaan dengan gencatan senjata. Ratusan akun media sosial yang terkoordinasi menyebarkan narasi bahwa Hamas melanggar perjanjian terlebih dahulu. Foto-foto lama diedit ulang, video lama diputar kembali, dan media besar mengutip sumber yang tidak jelas. Dalam hitungan jam, dunia dibuat bingung. Kebohongan menjadi senjata yang jauh lebih berbahaya daripada rudal. Seorang profesor politik internasional dari Universitas Oxford menulis dalam artikelnya, Israel telah mengubah peperangan menjadi seni manipulasi. Mereka tidak hanya menembak peluru, tapi juga menembak persepsi. Kata-kata itu menggambarkan situasi dengan sempurna. Di abad ini, perang tidak lagi sekadar soal senjata, tapi tentang siapa yang menguasai cerita. Israel tahu, jika mereka bisa mengendalikan narasi, mereka bisa membenarkan tindakan apapun, bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Dan strategi gelap itu berhasil. Setiap kali dunia mulai mengecam, muncul gelombang berita baru yang mengalihkan perhatian. Ketika serangan ke Gaza mulai viral, tiba-tiba muncul headline lain, ancaman baru dari Iran, atau milisi Hamas melanggar gencatan senjata. Opini publik terbelah, perhatian dunia terpecah, dan Israel kembali bergerak dalam bayang-bayang. Namun tak semua orang diam. Sejumlah whistleblower dari dalam pemerintahan Israel sendiri mulai membocorkan informasi penting. Mereka mengaku bahwa operasi serangan pasca gencatan senjata sudah disetujui bahkan sebelum perjanjian itu ditandatangani. Dengan kata lain, perdamaian itu memang dirancang untuk dilanggar. Salah satu dokumen yang bocor berjudul Operasi Bayangan Senja. Isinya daftar target, peta pergerakan, dan strategi propaganda digital untuk membenarkan setiap serangan. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, dokumen itu sudah cukup membuka mata dunia tentang satu hal. Gencatan senjata hanyalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Permainan di mana kemanusiaan hanyalah pion. Dalam perang modern, senjata paling mematikan bukanlah rudal, tapi kebohongan yang disusun rapi dan disiarkan ke seluruh dunia. Dan selama kebenaran masih dikontrol oleh mereka yang berkuasa, keadilan tidak akan pernah menang. Suara itu datang dari reruntuhan, lemah, nyaris tenggelam di antara debu dan bara. Tangisan anak kecil memanggil ibunya yang sudah tak mampu menjawab. Sementara di kejauhan, sirena ambulans meraung, mencoba menembus jalan yang kini hanya tersisa puing-puing. Beginilah wajah Gaza setelah gencatan senjata yang dikhianati. Bukan kedamaian, melainkan neraka yang terbuka di tengah bumi. Di kamp pengungsian Jabaliyah, relawan medis berlari tanpa henti. Mereka tak lagi membedakan siang dan malam. Waktu telah kehilangan makna, ketika setiap menit bisa berarti hidup atau mati. Rumah sakit sementara kewalahan, koridor berubah jadi ruang perawatan darurat, dan udara dipenuhi bau darah serta obat-obatan. Dokter bekerja dengan tangan bergetar, mencoba menyelamatkan anak kecil yang terkena serpihan bom. Namun seringkali, yang bisa mereka lakukan hanyalah menutup matanya dengan kain putih dan berdoa dalam diam. Seorang dokter muda, suaranya serat, menahan emosi, berkata kepada kamera, "Kami percaya pada gencatan senjata. Kami percaya perang ini akan berhenti, tapi yang datang justru hujan api. Apa arti perdamaian kalau hanya digunakan untuk mempersiapkan pembantaian?"
Kata-kata itu menghantam hati jutaan penonton di seluruh dunia. Video kesaksian dokter itu viral, dibagikan oleh tokoh-tokoh kemanusiaan internasional dan menjadi simbol dari pengkhianatan moral yang dilakukan Israel. Namun di medan perang, simpati dunia terasa terlalu jauh. Roti, air bersih, dan obat-obatan lebih berharga daripada sekedar kata duka cita. Sementara itu, keluarga-keluarga Gaza menggali reruntuhan dengan tangan kosong. Tak ada alat berat, tak ada tim penyelamat modern, hanya manusia melawan batu, mencari sisa-sisa harapan. Seorang ayah menggali tanah dengan kuku berdarah berteriak memanggil nama anaknya yang terkubur di bawah dinding rumah. Ketika akhirnya tubuh kecil itu ditemukan, dunia seolah berhenti. Ia mengangkat anaknya yang tak bernyawa, menatap langit, lalu berteriak dengan suara yang mengguncangkan siapapun yang mendengarnya. "Ya Allah, sampai kapan Engkau biarkan ini terjadi?" Itu bukan sekedar jeritan duka, itu adalah jeritan manusia yang kehilangan makna keadilan di dunia. Di sisi lain, media internasional mulai memperlihatkan gambar-gambar yang tak bisa dibantah. Wajah anak-anak yang tertutup debu, tangan kecil yang menggenggam boneka di antara reruntuhan, dan jenazah ibu-ibu yang saling berpelukan dengan bayi mereka. Namun yang paling menyakitkan adalah diamnya sebagian dunia. Negara-negara besar berdalih menunggu penyelidikan, sementara setiap jam korban terus bertambah. Dunia yang dulu berbicara tentang hak asasi manusia, kini seakan kehilangan suara. Inilah realita yang tidak ditayangkan di layar televisi. Darah, debu, dan tangisan. Dunia menatap, tapi tidak benar-benar melihat. Dunia mendengar, tapi tidak benar-benar peduli. Sebuah laporan dari lembaga kemanusiaan menyebutkan bahwa lebih dari separuh korban adalah anak-anak dan perempuan. Sebagian besar tewas di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Sekolah, masjid, rumah sakit. Bahkan ambulans menjadi target, membuat relawan harus memilih, menyelamatkan nyala atau mempertaruhkan nyawa sendiri. Namun di tengah kegelapan itu masih ada cahaya kecil yang bertahan. Para relawan internasional dari berbagai negara datang diam-diam, membawa bantuan meski ancaman nyawa selalu mengintai. Mereka bekerja tanpa kamera, tanpa penghargaan, tanpa politik. Hanya kemanusiaan yang mendorong langkah mereka. Di antara reruntuhan, mereka menyalakan lilin kecil, simbol harapan yang menolak padam. Disinilah Gaza memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Bukan sekadar penderitaan, tapi kekuatan untuk tetap hidup. Anak-anak yang kehilangan keluarganya masih mampu tersenyum, bermain dengan bola yang terbuat dari kain. Perempuan-perempuan yang kehilangan rumah masih memasak roti sederhana untuk tetangganya yang lebih lapar. Dan dari masjid yang setengah runtuh, azan masih berkumandang seolah berkata kepada dunia, "Kami masih di sini, kami tidak akan hilang." Jeritan kemanusiaan itu kini menggema ke seluruh dunia. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai negara, London, Jakarta, New York, Istanbul, dan Johannesburg. Mereka membawa poster, menyalakan lilin, dan meneriakkan satu kalimat yang sama, "Stop Killing Innocents." Sebuah gelombang solidaritas yang tidak bisa lagi dihentikan oleh propaganda atau sensor. Karena ketika kemanusiaan bersuara, tak ada kekuatan militer yang mampu membungkamnya. Dari puing-puing Gaza, dunia belajar bahwa kemanusiaan tidak mati, hanya tertimbun oleh keegoisan dan kepentingan. Dan setiap tangisan di tanah ini adalah doa yang akan mengguncangkan nurani mereka yang masih punya hati. Dunia akhirnya tak bisa lagi diam. Setelah video dan gambar kehancuran Gaza memenuhi lini masa global, sesuatu mulai bergolak, bukan di medan perang, tapi di hati jutaan manusia. Dari barat hingga timur, dari kota besar hingga desa kecil, suara kemarahan mulai bergema serempak mengalahkan gemerincik senjata. Cukup sudah. Di New York, ribuan orang berkumpul di depan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mereka membawa spanduk bertuliskan Justice for Gaza dan End the Occupation. Teriakan mereka menggema menembus kaca gedung diplomatik yang selama ini dingin terhadap penderitaan Palestina. Sementara di London, massa menutup jalan utama dengan lautan bendera Palestina memaksa pemerintah Inggris untuk memanggil duta besar Israel. Gelombang protes itu menyebar ke Berlin, Jakarta, Paris, dan bahkan Tel Aviv, di mana sebagian warga Israel sendiri mulai mempertanyakan apa yang dilakukan negaranya. Media internasional yang semula bungkam kini mulai retak. Jurnalis-jurnalis independen menolak diam. Mereka menyiarkan gambar yang sebelumnya disensor, memperlihatkan luka-luka anak-anak, reruntuhan rumah sakit, dan wajah-wajah kehilangan. Dunia mulai melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik istilah operasi militer, dan kebenaran itu menimbulkan gelombang yang tak bisa dibendung. Pemerintah di beberapa negara Muslim segera bereaksi keras. Turki memutus sebagian hubungan diplomatiknya dengan Israel. Malaysia dan Indonesia menyerukan sidang darurat PBB. Iran, Lebanon, dan Suriah memperingatkan bahwa serangan ke Gaza bisa menjadi pembuka babak baru perang regional. Sementara di negara-negara barat, tekanan publik memaksa politisi untuk mengubah sikap mereka. Bahkan di Amerika Serikat, sekutu utama Israel, muncul suara dari dalam Kongres yang menentang pengiriman bantuan militer tambahan. Dunia akhirnya sadar bahwa diam berarti ikut berdosa. Dan setiap bom yang dijatuhkan ke Gaza adalah luka bagi seluruh umat manusia. Sementara itu, di dunia maya, perang lain tengah berlangsung. Perang opini. Ratusan juta orang mengganti foto profil mereka dengan bendera Palestina. Tagar hashtag Free Palestine dan hashtag Stop Genocide menduduki puncak tren global selama berminggu-minggu. Influencer, musisi, atlet, dan bahkan selebriti Hollywood ikut bersuara. Suara solidaritas menjadi badai digital yang mengguncang wacana global. Israel, yang selama ini mengandalkan kekuatan narasi, kini mulai kehilangan kendali atas citra dirinya. Dunia tidak lagi percaya pada propaganda. Namun di balik solidaritas itu, muncul ketegangan baru. Negara-negara besar di PBB saling beradu veto. Amerika dan beberapa sekutunya menolak resolusi penghentian bantuan militer untuk Israel. Sementara Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Afrika mendorong investigasi internasional atas pelanggaran gencatan senjata. Sidang demi sidang berlangsung panas. Suara perwakilan Palestina bergetar saat berbicara di podium. Kami tidak meminta belas kasihan. Kami meminta keadilan. Karena perdamaian tanpa keadilan hanyalah penundaan penderitaan. Kata-kata itu menjadi viral, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan diabadikan di mural-mural di seluruh dunia. Gaza mungkin terbakar, tapi pesan mereka kini membakar hati umat manusia. Di tengah tekanan global, Israel mulai merasakan konsekuensinya. Beberapa negara Eropa menangguhkan kontrak senjata. Perusahaan besar menarik investasinya. Demonstrasi menutup pelabuhan, memblokir pengiriman logistik ke Tel Aviv. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kekuatan moral dunia tampak lebih besar daripada kekuatan militer. Keadilan memang lambat datang, tapi kali ini ia tidak bisa lagi diabaikan. Mereka bisa menghancurkan bangunan, tapi tidak bisa menghancurkan semangat. Mereka bisa menutup mulut media, tapi tidak bisa menutup mata dunia, dan benar. Dari reruntuhan Gaza, muncul generasi baru, anak-anak yang tumbuh dengan mata menyala dan hati baja. Mereka bukan hanya korban, tapi saksi sejarah. Mereka tahu dunia pernah diam, dan mereka berjanji tidak akan membiarkan hal itu terulang. Bagi mereka, setiap luka adalah pengingat bahwa kebebasan tak bisa diminta, tapi harus diperjuangkan. Kini, suara doa menggema dari seluruh dunia. Masjid, gereja, sinagoga, dan rumah ibadah di berbagai negara memanjatkan doa untuk perdamaian sejati. Bukan perdamaian di atas kertas, tapi perdamaian yang lahir dari pengakuan terhadap kebenaran.
Karena tanpa itu, dunia hanya akan terus berputar dalam lingkaran kebohongan dan darah. Gencatan senjata bisa dihancurkan, kota bisa diratakan, tapi nurani manusia, jika sudah bangkit, tidak akan pernah bisa dibungkam. Narasi dibuka dengan gambar lambat. Langit Gaza di senja hari, berwarna merah keemasan, namun penuh asap hitam. Burung-burung berterbangan, sementara seorang anak berdiri di reruntuhan, memandangi cakrawala. Dunia ini telah menyaksikan banyak perang, banyak kebohongan, dan terlalu banyak darah. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang tidak pernah padam. Harapan. Setiap bom yang jatuh meninggalkan luka, tapi juga menanamkan tekad. Setiap tangisan di Gaza bukan hanya ratapan, tapi seruan agar dunia membuka mata. Mereka yang kehilangan segalanya kini menjadi saksi bagi sejarah. Saksi bahwa kejahatan bisa menguasai dunia, tapi tidak akan pernah menaklukkan hati manusia. Selama masih ada satu anak yang berani bermimpi tentang damai, selama masih ada satu orang yang menolak diam atas ketidakadilan, maka perang tidak pernah benar-benar menang. Inilah wajah sejati kemanusiaan, tidak dilahirkan dari kekuasaan, tapi dari penderitaan. Tidak dibangun dengan senjata, tapi dengan kasih dan keberanian. Dunia mungkin masih terbelah, politik mungkin masih bermain, tetapi kebenaran tidak akan pernah hilang. Ia hanya menunggu saatnya untuk bersuara. Dan ketika itu terjadi, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikannya. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang berkuasa yang menulis sejarah, tapi mereka yang berani melawan ketika dunia memilih diam. Jika kamu percaya bahwa kemanusiaan lebih besar dari politik, bahwa kebenaran tidak bisa dikubur oleh kebohongan, bantu sebarkan pesan ini. Klik like untuk menunjukkan dukunganmu bagi rakyat Gaza. Tekan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video dokumenter berikutnya, di mana kami akan terus membuka fakta yang dunia coba sembunyikan. Dan tuliskan di kolom komentar, "Aku berdiri untuk kemanusiaan." Karena di tengah dunia yang penuh kebisingan, suara kecilmu bisa menjadi gema yang mengubah segalanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.